Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putri Ramadhani, nomor urut 9 dari kelas M73. Saya akan melakukan simulasi mengajar. Kali ini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pertemuan sebelumnya Ibu suruh kalian baca buku kan? Iya, Bu. Nah, jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda, ada yang tahu apa itu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Berarti kalian tidak baca buku toh di rumah. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar atau janji yang dibuat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda ini dilakukan oleh para pemuda-pemudi terdahulu untuk melancarkan misi mereka dalam rangka penyerangan balik terhadap penjajahan Belanda. Nah, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan video. Ditonton ya, disimak.
ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda, lebih tepatnya mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, pada saat masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1906, para pemuda di Indonesia akhirnya sadar bahwa mereka tidak seharusnya dijajah terus. Jadi siapa yang menjajah pada saat itu? Belanda. Nah, pintar. Yang menjajah saat itu adalah Belanda. Nah, akhirnya para pemuda-pemuda Indonesia membuat sebuah organisasi. Tapi organisasi yang mereka buat merupakan organisasi per daerah. Semuanya diatur berdasarkan daerah asal mereka masing-masing. Misalkan pemuda-pemudi dari Jawa disebut dengan Jong Java. Pemuda-pemuda dari Sulawesi disebut dengan Jong Celebes, dan begitupun yang lainnya. Akhirnya, dengan kesadaran mereka, pada tahun 1926, tepatnya pada tahun 1926, akhirnya mereka mengadakan Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini bertujuan agar mereka bisa bersatu melawan penjajahan. Namun hasilnya nihil. Nihil berarti tidak membuahkan hasil. Nah, pada saat itu akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memikirkan apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Pada tahun 1928 akhirnya dibuatlah Kongres Pemuda II. Nah, pada saat inilah akhirnya dibuatlah Sumpah Pemuda, atau merupakan ikrar atau janji yang diucapkan bersama seluruh pemuda-pemuda untuk melawan penjajahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke. Jadi Ibu kasih tugas saja. Jadi Ibu bagi per kelompok ya. Jadi ada di kelompok 1 dan Naura ada di kelompok 2. Silakan dikerjakan. Kalau begitu sambil Ibu absen ya. Iya. Ilviana, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. jadi semuanya hadir ya. Iya. Sudah selesai? Selesai. Sudah ya. Oke. Satu orang yang mau naik siapa? Ya, Ilvi silakan naik ke depan. Jadi Naura dengarkan jawabannya Ilvi ya. Iya. Hari lahir Sumpah Pemuda yaitu 28 Oktober 1926. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, silakan duduk. Bagaimana? Ada yang salah dengan jawabannya? Ada, Bu. Ya, apa itu jawabannya yang salah? Yaitu 28 Oktober 1928. Oh, berarti hari lahirnya ya yang salah. Jadi sekarang Ilvi sudah tahu kan? Nah, baik, Ibu akan melanjutkan materinya. Jadi tadi kan Ibu sudah bilang bahwa tugasnya itu, bahwa materi yang akan Ibu sampaikan itu mengenai mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, salah satu contoh mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu belajar dengan giat atau melaksanakan semua pekerjaan rumah dengan baik. Ada yang tahu mengapa demikian? Tidak ada? Jadi, mengapa belajar dengan giat dikatakan merupakan contoh pengamalan nilai Sumpah Pemuda? Karena jika kalian belajar dengan giat, kalian akan berguna bagi bangsa dan negara. Jadi, dari sini kalian harus belajar dengan giat. Mengerti? Oke, jadi maka dari itu Ibu akan berikan tugas lagi. Kalian kerjakan ya. Masing-masing tuliskan contoh pengamalan
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah, Ipi? Oke. Jadi, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda sebagaimana yang telah diajarkan, sebagaimana yang telah diminta oleh kita agar kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Mengerti? Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketua kelas silakan pimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Oke. Ibu pulang ya. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi